Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita bahas mengenai die grinder kit atau mini die grinder dari Uchiha. Kemasannya seperti ini, isinya banyak. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Oke, ini untuk kardus kemasannya ya. Saya pembelian sudah tahun 2020 waktu zaman COVID Corona. Sudah hancur seperti ini. Ya, tapi nggak masalah untuk kardusnya kita nggak terlalu pakai. Di sini ada tulisan Uchiha Japan Teknologi. Waktu itu saya nggak tahu, mendengar dari ulasan katanya benar-benar Uchiha ini dari Japan dan gulungan tembaganya asli tembaga. Saya kurang tahu seperti apa, tapi ternyata Uchiha ini adalah produk dari Cina. Jadi jangan tertipu ya, ini bukan produk dari Jepang. Tulisannya mod UHEP83, kemungkinan ini adalah kode tipenya 130 watt karena ini pakai corded ya, pakai PLN, nggak pakai baterai. Ukuran coletnya 3 mm, kecepatan RPF-nya 0 sampai 28.000 rotation per menit, listrik 220 volt pada frekuensi 50 Hz. Die grinder kit, dia nggak bilang mini ya, tapi sebenarnya ini mini die grinder, simple solid power. Tulisan seperti ini, sampingnya juga sama Uchiha, pinggirnya di sini ada kode tipenya dan sama ada gambarnya. Bagian baliknya juga sama. Di dalam kemasannya sudah dapat koper seperti ini yang cukup menarik ya. Ini kita coba balik ini, dan isi bagian dalamnya tetap tertata rapi. Jadi saya suka dengan kemasan seperti ini karena di dalamnya itu terorganisasi dengan rapi, nggak ada yang semrawut. Kita kalau mau cari barang juga lebih mudah. Kita bahas dulu tentang kemasannya yang cukup menarik ini. Bagian atasnya agak transparan seperti ini sehingga kita bisa melihat apa di dalamnya. Plastik yang transparan ini cukup bagus ya. Kemudian bagian bawahnya ini plastik nggak transparan. Engselnya atau ledge-nya ya, ini berupa engsel. Jadi kita nggak takut sobek seperti ini. Dan untuk bagian engselnya juga benar-benar engsel. Berbeda dengan seperti ini ya, ledge-nya bukan berupa engsel gitu ya. Sedangkan engselnya sendiri itu benar-benar plastik yang ditekuk gitu ya, plastik tipis yang ditekuk. Kelemahannya kalau kita sering buka tutup, lama-lama plastiknya sobek dan engselnya sudah rusak. Jadi kita patut apresiasi untuk Uchiha ini, bagian engselnya ini benar-benar engsel. Meskipun kalau saya terlanjur buka terlalu lebar itu mudah lepas seperti ini. Tapi untungnya karena dia engsel bisa kita pasang kembali. Jadi meskipun ada kelemahan mudah terlepas seperti ini, asalkan kita bukanya hati-hati, tidak langsung terpatah seperti ini, itu dia tidak mudah lepas. Kemudian di dalamnya ada lapisan putih seperti ini, jadi nggak langsung orange, itu untuk mengorganisasikan. Isinya seperti ini ya, jadi di sini ada mesinnya sendiri, terus nanti ini ada pemanjang fleksibel, nanti kita bahas berikutnya ya. Kemudian dapat kit seperti ini yang cukup lengkap lah. Jadi di sini ada untuk amplas ya, amplas yang kecil, amplas yang besar, masing-masing dapat 10. Ini contohnya yang sudah saya pasang di ini karet ya, yang kecil belum, modelnya seperti ini. Jadi nanti bisa kita pasang seperti ini. Kita juga dapat sikat kawat ya, model mangkok, model lurus seperti ini, dan model bundar. Selain sikat kawat, kita juga dapat yang sama persis untuk model nilon. Tentu saja untuk yang kawat bukan tipe heavy duty seperti yang besar ini, karena ini untuk pekerjaan-pekerjaan detailing yang lebih kecil. Selain itu kita juga dapat batu ya, batu untuk mengamplas atau menghaluskan. Ada hijau, ada orange, ini beda tingkat kerasnya ya, tingkat kasarnya. Di sini kita juga masih dapat lagi disk untuk batunya ya. Di sini ada lubang, nanti kita bisa pasangkan dengan ini. Jadi ini kita bisa lepas, jadi kita bisa pasangkan seperti ini untuk skrupnya. Kemudian kita pasang skrup di sini. Tinggal kita kencangkan dengan obeng minus. Ya, seperti itu sehingga bisa kita pakai. Tinggal ini harus benar-benar kencang ya. Harus benar-benar kencang. Kemudian di sini kita dapat mata diamond ya, mata diamond berbagai bentuk. Ada bundar, ada panjang dan seterusnya. Kita juga dapat mata bor mulai kecil sampai lumayan besar. Ya nggak besar-besar banget ya tapi ya. Kemudian kita dapat tools ini nanti untuk penguncian, dan kita dapat tools juga untuk open end ya atau kunci pas, dan obeng minus satu sisinya. Dan dia terorganisasi dengan rapi ya. Saya sukanya seperti itu. Di sini ada lagi untuk semacam katun ya, katun keras untuk menghaluskan, jadi lebih halus daripada yang batu itu. Juga ada lagi ini yang lebih kecil disnya. Nah seperti itu. Ini nanti bisa kita pakai yang ini ya, yang seperti ulir. Jadi kita bisa ulir seperti ini, skrup ulir seperti ini. Nah seperti ini, dan kita bisa gunakan
Sama yang kecil pun juga sama, tinggal kita tusuk seperti ini. Nanti kita bisa gunakan untuk memoles. Selain itu juga ada mata cutting wheel ya, cutting wheel kecil. Dapat 5 piece. Nah, ini seperti mata gerinda ya, tapi kecil. Jadi ini kasar, bisa untuk memotong. Penggunaannya sama, tinggal kita gunakan yang ini ya. Ini kita lepas untuk apa? Obeng minusnya kita pasang, kemudian kita jepit. Kemudian kita dapat beberapa macam pasta ya. Ini pasta untuk ini poles ya. Ada warna merah. Nah, ini masih dapat mata gerinda lagi ya, mata potong yang lebih tipis daripada ini. Ada banyak ini isinya. Kita lihat lagi yang ini. Nah, ini juga mata poles ya, atau pasta poles. Sepertinya sama, ini warnanya sama-sama merah. Kemudian di sini kita lihat. Nah, ini dapat amplas ya, kertas amplas. Kertas amplas harusnya mungkin bisa kita pasang di sini ya. Untuk tataan mungkin bisa kita pakai salah satu batu ini. Kemudian kita pasang seperti ini ya. Jadi dapat amplas juga. Kita lihat yang ini. Sama amplas juga. Cuman ini lebih kasar ya. Jadi grid dari amplasnya lebih kasar daripada yang ini tadi. Ya. Kemudian ada lagi juga sama, dapat amplas lagi. Nah, ini lebih kasar lagi. Jadi lumayan ya, dapat aksesorisnya cukup banyak. Bisa dihitung sendiri. Di sini saya nggak tahu ini gunanya apa, ini untuk batu amplas juga, batu asa. Ada yang kecil juga. Kemudian nah, ini dapat beberapa macam ukuran kolet. Kolet ini untuk menggigit ya. Jadi kalau kita butuh yang besar, kita pakai kolet yang besar. Kalau misal katakanlah, nah ini kolet yang besar ya. Nah, seperti itu nanti kita jepit. Atau kalau misal pakai yang ini, yang kecil ini, kalau pakai yang besar tentu nggak akan kejepit. Kita gunakan kolet yang paling kecil. Seperti itu. Nanti tinggal kita jepit. Jadi koletnya di sini ada tambahan 4 biji. Nanti yang terpasang di sini 1 dan yang di sini juga 1. Artinya kita dapat 6 kolet ya. Nah, kemudian di sini beralih ke mesinnya. Jadi tertata rapi ya. Jadi ini pun ada tempatnya seperti ini. Tertata rapi, tadi saya guncang-guncang nggak sampai terlepas. Nah, itu saya sukanya model tas seperti ini. Seperti ini, kita buka dulu. Modelnya seperti ini. Dengan kabel kira-kira 1 meter lebih ya. Ya mungkin 1,5 meter. Di bagian sini ada tempat untuk gantung, jadi bisa juga kita gantungkan, kemudian kita pasang pemanjang ini dan kita pakai kerja. Di sini ada saklar dan ada pengatur speednya 1, 2, 3, 4, 5 sampai speed 6 ya. Dan ini harusnya masih brush ini ya. Jadi kalau habis kita bisa ganti brushnya di sini. Jadi enaknya kita bisa ganti brushnya, ada 2 di sini tanpa harus membongkar semuanya karena sudah ada tempatnya. Di sini ada tombol ini untuk mengunci putaran. Jadi kalau ini berputar, kalau kita kunci bagian dalamnya itu terkunci, jadi mirip seperti gerinda. Di sini kalau kita lihat ya, saya tekan di sini, saya putar. Nah, terlepas seperti ini, di sini ada koletnya tadi. Nah, ini ada bentuk kolet yang bisa kita ganti dengan kolet yang lain. Butuh yang lebih besar kita bisa ganti, butuh yang lebih kecil bisa kita pasang juga. Nah, di sini sudah ada koletnya, nanti kita tinggal pasang di sini yang pas, kemudian tinggal kita kunci. Kita kunci, kemudian kita seretkan, jadi supaya nggak berputar terus. Kalau sepertinya berputar terus, kita tahan di sini, dia sudah seret. Kemudian untuk mengencangkan kita sudah dapat kunci pas di sini ya. Kemudian kita putar. Nah, seperti itu, ini sudah kuat. Kita coba dan bisa kita putar. Ini ada angin di sini, kisi-kisinya juga untuk mengeluarkan angin. Speed 1, tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang, paling kencang. Untuk mematikan, tinggal dimatikan. Nah, kegunaannya apa? Ini banyak ya.
ini untuk misal kita butuh memotong atau memoles atau mengikir untuk kerjaan-kerjaan yang kecil, itu lebih enak menggunakan ini daripada gerinda besar ataupun bor ya, karena lebih mudah dikontrol, tenaganya juga relatif kecil sehingga nggak terlalu berbahaya dibandingkan gerinda, dan dia juga variable speed, jadi kita bisa gunakan RPM yang sesuai dengan pekerjaan kita. Contohnya ini saya pakai mata diamond ya, kita coba tes. Misal untuk kaca ini, nah, nggak bisa hilang ya. Padahal ini kaca, kita bisa grafir di sini. Contoh lain, misal kita mau melakukan pemotongan plastik, bisa juga ya. Kalau pakai cutter mungkin terlalu keras, kita bisa manfaatkan ini. Atau untuk penghalusan sudut-sudut ya. Material plastik tidak ada kendala. Bisa juga kita menggunakan fleksibel ini ya. Jadi di sini ada fleksibel. Gimana cara pakainya? Cara pakainya pertama kita lepas dulu ini. Kita tahan, kemudian kita putar berlawanan jarum jam ya, sama seperti drat ya. Kita bisa putar seperti itu. Kemudian bisa kita tarik. Ini terlalu keras, bisa kita cabut seperti ini ya. Nah, di sini ini sebenarnya untuk ekstensi di sini. Kenapa kita butuh ekstensi? Mungkin kalau yang tadi seperti ini kita kerjanya terlalu besar ya. Ini terlalu besar dan ada kalanya mungkin media yang mau kita potong itu, misal di bagian tengah sini sudah kebentur oleh bodi botolnya ini. Nah, kalau kita bisa gunakan yang lebih kecil ini, tentu akan lebih memudahkan. Penggunanya juga mirip pegang sebuah pena ya. Bentuknya ada selongsong selang seperti ini, anggap seperti kabel rem, dan dia cukup lentur ya. Ini bagusnya dia cukup lentur. Di sini ada bagian pir, gunanya supaya nggak terlalu ketekuk, karena ini sambungan fleksibel, kalau ketekuk akan kejepit ya. Sisi sininya juga sama. Nah, untuk pemasangannya, pertama kita lepas dulu ini. Ini nanti digantikan oleh drat ini. Tapi sebelum itu kita pasang dulu untuk ininya. Kita keluarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ini saya tarik full. Jadi sebenarnya isinya seperti ini seperti pir ya, pir panjang yang fleksibel. Nah, itu nanti kita pasang di sini, kita jepit ya, kita jepit. Kemudian nanti bagian ujung satunya akan memutar kolet yang ini. Nah, ini lepasan, jadi hati-hati kalau sudah terlepas untuk mengembalikan. Coba perhatikan ini ya. Nah, ini kalau dilihat dia untuk ujungnya nggak benar-benar rata ya, jadi ada bagian yang flat spot. Flat spotnya ini yang nanti akan menggerakkan ini. Kalau bundar kan cuma muter aja, tapi kalau ada bagian flat dia bisa mendorong. Ini nggak perlu dikeluarkan full seperti ini ya. Ini hanya demo aja di video ini. Kita masukkan lagi. Kita luruskan ya supaya bisa masuk. Nah, sebelum masuk total kita akan pasang di sini ya. Ini koletnya harus kita pasang dulu. Jadi dia nanti masuk seperti ini, kemudian kita kunci. Nah, masuknya nggak perlu terlalu dalam-dalam ya, cukup kena aja. Kemudian kita kunci seperti ini, sama ya. Ini keputar terus, ini harus kita pencet ya. Nah, sudah kekunci seperti itu, baru ini kita putar. Nah, ini sudah nggak bisa ketarik, kita masukkan, kemudian sampai ini selongsongnya ini kita ulirkan ke bagian ini. Itulah kenapa yang ini tadi kita lepas. Pakai tangan aja, asal snack ya, nggak perlu sampai seret-seret banget. Kemudian kita coba tes, kalau kita nyalakan harusnya ini berputar. Oke. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini bisa kita taruh dan kita bisa ngerjakan lebih enak ya, karena dia kecil dan tak berat dibandingkan ini. Meskipun nggak berat-berat banget, tapi kalau pegang terus ya lama-lama kerasa juga. Nah, untuk masangnya itu juga sama ya. Di sini ada kuncian seperti ini dan di dalamnya juga ada kolet. Nah, ini kolet yang tadi saya maksud.
Makanya di sini tadi kita dapat 4, di sini 1, di sini 1, artinya ada 6 kolet yang kita bisa pakai. Kita putar seperti ini untuk mengunci ulirnya ya. Nah, ini begitu kita ulir ya, dia ngelawan terus nih. Ini kalau ini panah arah putar ya. Kita ngeraskannya seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini ada lubang ya. Kalau saya putar, itu ada bagian yang lubang, ada yang bagian mengkilap. Nah, itu fungsinya yang ini, kunci L ini tadi untuk mengganjal di sana. Kalau nggak pas ya tinggal kita taruh gini, kita putar sampai dia lubang, begitu lubang ambles, ini sudah kekunci nih. Tinggal kita seretkan. Jadi cara nyeretkannya seperti itu. Sudah seret. Jadi kalau yang ini tadi kita kuncinya pakai dorong ini, kalau yang ini kita masukin ini. Seperti ini ya. Kita tinggal gunakan ya, ini meskipun fleksibel, jangan terlalu ditekuk-tekuk banget ya. Jadi kalau bisa sih selurus mungkin, tekukannya juga sebesar mungkin. Kita coba. Jadi mata diamond ini cukup keras ya, bahkan tools pun bisa kita grafir ya. Katakanlah kita mau kasih nama di tools kita, misal supaya nggak diambil orang atau ketuker, bisa juga, atau disendok juga bisa. Penggunaan lainnya saya beli untuk mata gerinda diamond ini. Nah, ini kelihatan ya sudah mulai terkupas karena banyak saya pakai. Yang lalu saya pakai untuk memotong plat dari mobil untuk full tank Airio, untuk fuel pump Airio. Ada di video saya yang sebelumnya. Kita coba gunakan ini sudah bekas ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ini sebenarnya dapat dis-dis gini ya, dis-dis seperti ini, kemudian dapat batang seperti ini. Batangnya persis seperti yang ini tadi ya, jadi tinggal kita jepit di sini menggunakan obeng plus. Kalau ini obeng minus, sama aja sebenarnya, prinsipnya dia dijepit. Nah, ini cukup tebal ya untuk kanal C dari plat galvalum. Ini ada bagian yang runcing di sini, coba kita potong supaya ini nggak terlalu runcing. Nah, ini hasilnya ya, jadi sudah bisa kita potong. Hasilnya tidak sekasar kalau menggunakan gerinda, meskipun tenaganya tentu saja tidak sekuat gerinda, dan mata grindingnya juga nggak seagresif gerinda. Jadi ini untuk kerjaan-kerjaan detail yang lebih teliti, kerjaan-kerjaan kecil yang lebih teliti, bukan untuk pekerjaan besar, karena tentu akan kalah cepat dibandingkan gerinda tangan. Tapi seperti terlihat ya, tadi waktu saya ngerjakan itu ada kickback, sama seperti gerinda juga ada kalanya ada kickback. Makanya untuk gerinda sebaiknya kita pegang 2 tangan. Tapi seperti terlihat di sini, satu tangan saya pegang medianya, satu tangan pegang mini grinder. Waktu kickback pun saya masih kuat nahan ya, karena tenaganya nggak besar. Jadi inilah keunggulan dari mini die grinder. Kita benar-benar mudah untuk mengontrol karena tenaganya yang memang nggak besar, tapi cukup. Yang kita perlukan lebih ke RPM-nya, bukan powernya. Waktu saya motong ini pun juga jangan ditekan ya. Kalau ditekan, tenaga power dari torsinya tentu nggak akan mencukupi. Apalagi menggunakan fleksibel yang tentu torsinya akan banyak kemakan di bagian fleksibelnya. Kalau kita mau potong satu plastik, kalau kita menggunakan cutter, kadang untuk belok-beloknya susah. Demikian juga karena ini tebel ya, waktu nyublesnya juga susah. Dengan ini itu jadi mudah. Kita juga bisa genggam seperti ini ataupun seperti pulpen ya. Kita coba. Saya mau buka jendela kotak. Kemudian nanti bisa kita haluskan pakai ini atau yang lainnya ya. Kalau mau pemotongan yang lebih kecil tentu lebih enak pakai ini. Contoh kita mau amplas satu kayu ya, katakanlah bagian tepiannya sini atau ujungnya saja. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan detailing yang ringan, jangan terlalu ditekan juga. Itu sungguh enak ya, sungguh asik menggunakan ini, nggak capek karena tenaganya mudah dikontrol. Dari tadi saya hanya kerja di speed 1 ya, sudah cukup mumpuni. Kita coba kembalikan lagi. Tinggal kita putar seperti ini untuk melepasnya. Keluar seperti ini, kita buka untuk bagian sininya.
bisa kita rapikan di sini supaya nggak hilang. Ini juga masing-masing sudah ada tempatnya. Di sini kita bisa pasang seperti ini ya. Kita bisa pasang kembali. Kita masukkan seperti ini. Dan tinggal kita rapikan kabelnya. Bagian jack kurang lebih nanti di sini ya. Nah, kembali rapi dia. Bagusnya ini ya, ada tempat-tempat untuk kabelnya juga sehingga kita mudah untuk menatanya, nggak semburat ya. Kebetulan di sini ada tambahan lubang, jadi saya bisa simpan juga ini di sini. Tinggal saya taruh seperti ini. Ya, ini saya taruh sini aja. Dan bisa kita simpan seperti ini, kebolak-balik pun tidak ada masalah, tetap rapi. Ya, kecuali yang ini ya tambahannya ya. Dan itu tadi saya buka terlalu kuat, jadi dia terlepas. Oke, kita coba ukur untuk putarannya. Tapi tadi saya sudah coba ukur dan sempat seperti meletus gitu ya, karena terlontar. Jadi saya pakai safety glass. Mulai dari speed 1. $18.500 ya. Speed 2. Nah, terlontar lagi ya. Speed 2. $25.000. Lemnya kurang kuat ya. Speed 3, kita coba sebisanya ya. 27.000. Ya, baru di speed 3. Ya, baru di speed 3 sudah 27.000. Saya rasa saya nggak perlu teruskan karena alat saya yang mungkin kurang bisa ya untuk mengukurnya. Artinya ya, kecepatannya memang luar biasa memang ya. Secara kecepatan dia luar biasa, secara torsi dia kecil. Demikian sepintas review mengenai Uchiha Mini Die Grinder Kit dengan banyak kelebihan. Dan untuk detailing yang kecil-kecil, pekerjaan prakarya yang kecil-kecil ataupun membetulkan hal yang kecil-kecil, memudahkan sekali. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.